Hai semua, perkenalkan nama saya Clentina Veronica 19, saya dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Stambuk 2020, dengan NIM 3201131018. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dan teknik dalam interpretasi citra. Ada beberapa unsur di dalam interpretasi citra. Yang pertama ada rona atau warna, yang kedua ada ukuran, yang ketiga bentuk, keempat tekstur, kelima pola, keenam bayangan, 7 situs, 8 asosiasi, dan yang kesembilan konvergensi bukti. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan kegiatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut, serta citra penginderaan jauh juga merupakan data yang berupa gambar yang diperoleh dalam sistem penginderaan jauh. Yang pertama di dalam unsur-unsur interpretasi citra adalah rona atau warna. Rona atau warna ini merupakan tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada suatu citra. Sedangkan warna ialah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit lebih sempit daripada spektrum tampak. Yang kedua ada ukuran. Ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan juga volume. Ukuran objek pada citra dapat berupa skala. Karena itu, dalam memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra harus selalu diingatkan skala. Yang ketiga ada bentuk. Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat pada foto udara merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya saja. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona atau citra. Ada juga yang mengatakan bahwa tekstur adalah pengulangan pada rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Tekstur dapat dinyatakan dengan kasar, halus, dan juga sedang. Selanjutnya ada pola. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan bumi, bentukan manusia, dan juga bentukan objek alamiah. Selanjutnya ada bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah yang gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Selanjutnya adalah situs. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya, pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggir benting pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Juga persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah, dan sebagainya. Selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu ataupun bercabang. Yang terakhir ada konvergensi bukti. Konvergensi bukti ini ialah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra, sehingga lingkupnya menjadi semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Tadi itu penjelasan mengenai unsur-unsur interpretasi citra. Sekarang kita masuk kepada teknik interpretasi citra, di mana teknik interpretasi citra dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada data acuan, yang kedua ada kunci interpretasi, yang ketiga ada penanganan data, yang keempat pengamatan stereoskopis, yang kelima ada metode pengkajian, dan yang keenam penerapan konsep multi. Yang pertama itu teknik dalam penginderaan jauh ada data acuan. Data acuan merupakan kumpulan data pendukung untuk kegiatan interpretasi. Data ini bersifat melengkapi data yang terdapat pada citra. Yang kedua ada kunci interpretasi.
Kunci interpretasi pada umumnya berupa potongan citra yang telah diinterpretasi serta diyakinkan kebenarannya, dan diberi keterangan seperlunya. Yang kedua, penanganan data. Data yang tersimpan dalam citra perlu dijaga agar tidak menimbulkan goresan ataupun terhapus, sehingga perlu penanganan yang hati-hati pada setiap citra. Yang ketiga, pengamatan stereoskopis. Pengamatan stereoskopis adalah suatu kegiatan menafsir citra dengan menggunakan alat bantu yang dinamakan stereoskop. Salah satu syarat dapat dilakukan pengamatan stereoskopik adalah dengan daerah yang bertampalan akan menimbulkan gambaran 3 dimensi. Yang keempat, ada metode pengkajian. Pekerjaan interpretasi citra dimulai dari pengkajian terhadap semua objek yang sesuai dengan tujuannya. Meskipun demikian, banyak penafsir citra yang lebih suka mulai dengan menyiam seluruh atau sebagian besar daerah yang dikaji. Kemudian dilakukan seleksi dan kajian terhadap objek yang dikehendaki. Yang kelima, ada penerapan konsep multi. Data penginderaan jauh diperoleh dengan menerapkan konsep multi yang terdiri atas konsep multispektrum, multitingkat, multitemporal, multiarah, multipolarisasi, dan multidisiplin. Baiklah, sampai di situ penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai unsur-unsur interpretasi citra dan juga teknik interpretasi citra. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik serta teman-teman yang lain tentang interpretasi citra yang sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan jangan lupa di like.